performansi mobil-mobil tua itu tidak bisa dielakkan ya kebandelannya seperti si Cherry ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Pada video kali ini pada segmen motovlog ya. Dan kemarin yang cukup ramai ya, saya mengatakan cukup ramai itu ya standarnya kanal ini, yakni tentang Panther ya. Kenapa saya tidak merespon komentar yang ada di kanal tersebut ya, saya rasa di video itu sudah saya sebutkan ya, sudah saya sebutkan isinya, dan saya melihat komentarnya itu tidak mencermati isinya, jadi ya sudah saya biarkan, karena di dalam video itu sudah ada penjelasan secara detailnya terkait judul, terkait thumbnail ya. Jawabannya itu sudah ada di dalam video, tetapi kayaknya komentarnya itu hanya terpacu pada judul aja, jadi ya sudah, saya biarkan mengalir gitu saja. Suatu ketika pasti akan ada yang bisa menjelaskan. Nah, ini saya pulang kantor, kebetulan pulangnya agak sore, ndak lembur ya, dan suasana masih terang, jadi saya berupaya untuk mengupload ya. Ini ada Grand Max. Dan kenapa saya lebih sering berbicara mobil tua daripada berbicara mobil-mobil terbaru atau mobil-mobil tahun muda ya, karena mungkin tidak tahulah ya, mungkin saya berkenalan kali pertama itu dengan mobil-mobil tua ya. Seperti mobil yang saya miliki pun itu juga mobil tua, mobil-mobil klasik ya, sehingga mungkin pola berpikir saya tentang kendaraan itu lebih banyak ke mobil tua dan mobil klasik. Jadi ya mohon maaf bila kanal ini berbicara terlalu banyak tentang mobil tua. Apalagi di kanal ini juga saya ingin membicarakan tentang Suzuki Cherry ya. Bukan Cherry yang telah mengeluarkan mobil barunya ya, tapi Cherry bukan sebagai brand ya, tetapi sebagai merek mobilnya. Kan ada brand Cherry juga yang saat ini mengeluarkan seri terbarunya. Teman-teman tentu juga sudah mengetahui dari reviewer mobil ternama, tapi ini lebih ke Motubanya ya, Suzuki Cherry ya, yang karoserinya ini bermacam-macam dari setiap generasi ke generasi. Nah, saya ingin membicarakan itu ya pada video motovlog kali ini ya. Ini lumayan padat ya teman-teman, sehingga nanti mungkin video ini agak sedikit lebih panjang daripada ketika video sebelumnya ya. Ini ada Panther lagi, sangat mudah ditemui si Panther ini ya. Nah, sebenarnya kan juga mobil-mobil muda itu banyak saya temui, kayak di depan saya ini kan juga mobil muda ya. Ini bukan mobil tua ya, ini mobil muda, tapi saya kan tidak begitu banyak menyebutnya, walaupun saya temui. Yang saya yang apa ya, yang saya bicarakan, yang saya kontrol di kanal ini pasti yang mobil-mobil tua ya, karena fokus saya lebih mengarah ke sana sebenarnya. Walaupun ada Kijang Innova seri terbaru ya, Innova Reborn ya, muncul dan saya temui, tetapi kenapa saya tidak menyebutnya ya, seperti itu tadi lah, lagi-lagi ketemu si Panther kan. Nah, ini LV, sama seperti di video saya sebelumnya yang cukup ramai penontonnya. Terima kasih sudah menontonnya ya, walaupun masih belum bisa melebihi konten raja jalanan Kijang dan Panther. Itu di sebelah kiri tadi sedang parkir itu kan juga Panther ya, Kijang sorry. Kalau yang di depan saya ini kebetulan warnanya sama-sama biru tua gitu ya. Nah, ini kan si Panther ini. Nah, kalau dia kan ini lebih tenang gitu kan dalam mungkin juga
karena kondisi jalan rayanya ini cukup padat gitu ya, sehingga dia lebih mengontrol pijakan kakinya gitu. Nah ini ada Suzuki SL7 ya, biar saya nggak dibilang hanya menyebut mobil-mobil tua saja ya. Nah ini kan juga Innova gitu ya, kemudian ada Honda City ya. Nah kalau depan ini apa dari belum terlihat ini dari ya. Nah ini kan Baleno. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Ketika saya kembali atau pulang di kampung halaman ini, rasanya saya sudah tidak sulit lagi melihat mobil-mobil baru yang saat ini dibicarakan katakanlah di YouTube ya, oleh reviewer-reviewer di ibu kota gitu ya, dibicarakan. Saya tidak kesulitan sekarang menemukan itu di kota kelahiran saya ini, kayak Wuling Air F gitu ya. Nah sekarang sudah banyak saya temui di kampung halaman ini di Mojokerto. Kemudian Suzuki Expresso yang sempat ingin saya beli juga, itu juga sudah bertebaran di jalanan di Mojokerto. Mobil-mobil hitungannya mobil-mobil yang jarang seperti Audi itu juga ada di Mojokerto ya, BMW, kemudian Mercy itu juga banyak sudah bertebaran di Mojokerto. Jadi Mojokerto ini sudah dikatakan cukup cepat ya perkembangannya, sehingga apa yang ada di ibu kota itu dengan cepat muncul di jalanan-jalanan di kota dan kabupaten Mojokerto. Ya memang seperti pada umumnya lah, seperti yang dibicarakan di kota-kota besar, memang seperti itu juga tercermin di Mojokerto tentunya. Nah ini tapi memang mau tidak mau Kijang dan Panther itu lebih banyak di jalanan ya, karena memang penjualannya cukup bagus gitu ya. Avanza ya bagus sih, tapi tidak peminatnya itu tidak sebanyak Kijang dan Panther gitu loh. Di Kijang dan Panther ini memang sudah tidak bisa diragukan lagi ya di keberadaannya di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan keberadaan Xenia Avanza, karena Xenia Avanza dulu itu disebut sebagai kendaraan sejuta umat atau 1000 umat ya, sejuta umat ya. Nah sekarang kan sudah tidak banyak dibicarakan lagi. Mengapa? Karena posisinya ini sudah digantikan oleh Kayla ya, dan juga Sigra. Kemudian untuk city car-nya itu Ayla dan Agia ya, itu sudah digantikan itu, sehingga posisi Xenia dan Avanza akhirnya perlahan di up ya, bagaimana kondisi mobilnya gitu ya, mesinnya, performansinya. Nah kalau Xenia dan Avanza yang new ya, yang terbaru, nah fiturnya sudah seperti mobil-mobil premium ya, maksudnya premium di kelasnya lah ya. Di harganya kita lihat gitu, dengan kita bandingkan yang premium yang di atasnya, tapi untuk kelasnya itu sudah fiturnya sudah sangat melimpah. Nah kembali lagi seperti di dalam judul ini, saya sedang ingin berbicara tentang Suzuki Cherry ya. Apakah nanti saya menemui di perjalanan pulang menuju ke Trawas ini atau tidak gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman, karena saya juga belum memiliki kamera yang proper, saya belum
mampu untuk membeli action cam, sehingga suara saya ini saya dubbing. Saya hanya mengambil videonya di jalanan ketika pulang kantor kayak gitu ya. Suaranya itu tidak saya hilangkan 100%. Mengapa? Agar ada notif suara angin gitu lah ya, agar terasa bagaimana saya berkendara dengan kecepatan berapa kayak gitu. Tapi untuk suara saya ini saya dubbing. Semoga itu tidak menurunkan esensi dari motovlog saya ya, karena ketika saya full audio dari kamera handphone saat saya merekam, nanti malah berisik ya, mengganggu teman-teman, malah tidak konsentrasi, yang terdengar hanya angin. Baik, ini sudah hampir setengah perjalanan teman-teman, tapi saya belum bertemu dengan si Suzuki Cherry ya. Suzuki Cherry dimana posisinya ya nomor 2 lah, nomor 2 setelah Kijang dan Panther ya, mobil berbahan bahan bakar bensin ya, yang dikenal memang cukup irit, bandel ya, sehingga konsumsi BBM-nya kan tidak terlalu boros, walaupun akan tetap lebih irit mobil-mobil berbahan bakar biosolar. Nah, ini Kijang Innova ya, begitu sangat proper kan mobilnya. Memang Kijang, nah ini Kijang Panther ya, di kiri Kijang, di kanan Panther gitu ya. Kalau mobil-mobil baru yang kayaknya banyak di jalanan ini SL7 juga lumayan ya, Avanza New juga lumayan. Ini jalur provinsi teman-teman, ini jalur menuju ke arah Pasuruan, Banyuwangi sana ya. Ini jalur provinsi, jadi jalur utama, dia cukup padat gitu ya. Jadi tidak hanya antar kota dalam provinsi saja, tapi ini memang cukup, mohon maaf bila goyang-goyang ya, ini jalanannya cukup bergelombang di sini ya. Mungkin saya percaya suatu ketika ini akan di nah ini Cherry dia lewat. Nah, si Cherry kalau itu tadi Futura ya, masih cukup besar cc-nya dan tentunya akan lebih boros. Nah, tentunya Cherry yang bukan lebih boros sih sebenarnya. Kadang orang-orang berbicara mobil boros itu asumsinya masih melihat konsumsi BBM yang dikeluarkan kendaraan tersebut, apalagi kalau sebelumnya ini orang tersebut ini menggunakan motor, kemudian tiba-tiba ia beli mobil untuk kali pertama, dia pasti kaget ya, karena biasanya kalau ngisi motor itu 20-30 atau mentok full tank 50.000, kalau motor-motor laki itu 100.000. Nah, kalau mobil kan ngisi mobil segitu ini belum ada separuh gitu kan. Nah, itu kadang juga membuat image mobil itu boros. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kenyamanan itu tidak dipedulikan ya. Kalau kita pakai AC, otomatis konsumsi BBM kan lebih boros. Kemudian suasana panas ya, siang hari terik kita pakai AC, jadi kinerja mesin kan semakin besar. Kadang itu tidak diperhatikan juga. Kemudian cara mengendara kita saat kita menginjak gas ya, bagaimana nanti kalau pola berkendara kita itu gas rim ya, pasti akan lebih cepat habis BBM kita gitu lah, walaupun baru ngisi tapi bisa cepat habis ya. Jadi habis dibejeknya itu full ya, langsung kayak pembalap ya, atau mau drag itu langsung dibejek. Kemudian tiba-tiba ada kendaraan di depannya, kita rem, kemudian bejek lagi, rem, bejek lagi lah. Itu yang membuat mobil semakin boros ya.
Jadi kalau istilahnya teman-teman di otomotif itu pasti kakinya itu harus disekolahin. Jadi kayak gitu. Jadi ada tips dan trik selain dari performansi mesinnya. Kita harus memahami bagaimana cara mengendarai yang baik, kemudian bagaimana suasana, situasi dan kondisi gitu ya. Kalau macet, pasti konsumsi BBM-nya juga semakin besar. Nah, itu yang harus difahami juga oleh teman-teman. Kemudian cc kendaraan kita, kalau cc kendaraan kita besar, tentu konsumsi BBM-nya juga besar gitu ya. Mobil dengan 1000 cc, kapasitas 1000 cc kita bandingkan dengan 1200, 1500, kemudian 2000, 3000, ya pasti konsumsi BBM-nya beda ya. Nah, ini kadang orang yang kali pertama beli mobil sedan, biasanya yang dibeli sedan ya. Kenapa? Karena sedan ini murah-murah saat ini ya. Mobil-mobil Motuba ini murah-murah ya. Itu yang dikejar biasanya oleh pemilik mobil pertama ya, baru mobil pertama pilihannya sedan, dan ternyata dilihat mungkin bodinya saja, tidak dilihat berapa besar cc-nya ya. Orang biasanya, orang awam itu kan beli dilihat berapa pajaknya, harganya, kemudian bodinya, tapi tidak melihat kapasitas mesinnya ini berapa cc. Nah, baru kali pertama beli mobil, kemudian beli mobil sedan, harganya murah, cc-nya besar, pasti kaget ya, pasti kaget. Ya teman-teman, beli mobil kalau sekarang yang mobil murah itu sedan, yang masih ganteng ini kan Accord ya. Apalagi kalau Accord ini memang tenaganya cukup bandel ya, tenaganya di bejekannya ini cukup enak, mobilnya nyaman ya. Honda selalu menawarkan kenyamanan. Nah, kalau teman-teman membeli Accord hanya melihat bodinya dan mulus kendaraannya, ya pasti nanti mengeluh ya. Untuk mobil pertama langsung beli Accord ya, jadi teman-teman kaget gitu, karena Accord ini mesinnya gede ya, cc-nya gede ya. Untuk kelasnya emang konsumsi BBM-nya lebih besar. Nah, kadang itu tidak dipertimbangkan oleh teman-teman, sehingga langsung berbicara wah mobil ini boros gitu ya. Karena kan kita berbicara boros itu kita punya takarannya ya, kita harus bisa tahu perbandingannya, situasi dan kondisinya gitu ya. Jadi semacam itu lah. Kalau di kampung, di desa-desa, di kota-kota kecil, di pinggiran gitu ya, selain Kijang dan Panther, yang banyak dipilih oleh masyarakat ini juga Chery. Kenapa? Karena Chery ini muat banyak ya. Kemudian konsumsi BBM-nya irit, karena ada yang mulai dari 1000 cc, 1500 cc. Nah, yang 1000 cc ini malah irit banget ya. Kalau sekarang kadang dipakai pengusaha ya, yang mau orang jualan butuh space yang lebih luas, itu kadang dipakai jualan si Chery ini, karena nggak perlu yang station ya, yang station karena nggak perlu bayar kir ya setiap 3 bulan sekali, kadang milih itu mobil pribadi lah. Kalau sekarang kan memang itu sudah mulai di era-era tahun 2003-an itu mulai digeser oleh Grand Max ya, Grand Max yang station. Jadi harga mobil barunya cukup murah, itu bisa menggeser si Chery. Nah, tapi kalau kita mau mencari mobil Chery di jalanan itu masih nggak sulit ya, spare partnya masih mudah didapatkan di bengkel-bengkel terdekat, bengkel-bengkel kecil, bengkel rumahan gitu.
sehingga nggak perlu mikir kalau mau beli Suzuki Cherry. Sama dengan kalau kita mau membeli Kijang dan juga Panther. Tapi kalau Panther sih mungkin perlu dipertimbangkan kalau orang beli Panther, apakah di sekitarnya itu ada bengkel spesialis solar ya, karena tidak semuanya itu biasanya bisa menangani mobil solar, kadang hanya bisa mobil bensin. Nah, seperti itulah, kebetulan itu juga harus dipertimbangkan sebelum membeli mobil. Mau pilih solar biar iri, tapi bengkelnya di sekitaran kita itu nggak ada. Nah, ini juga akan menjadi bumerang gitu ya. Nah, ini perjalanan saya sudah hampir 3/4 perjalanan ya. Dia sudah masuk Mojosari, ini jalurnya jalur cor gitu ya. Nanti saya percaya lambat laun jalur provinsi akan dicor semua seperti ini karena lebih awet gitu ya, gerusan. Tapi kalau medannya bergelombang ya seperti ini jadinya tidak nyaman, tidak seperti di jalan tol tentunya ya. Nah, ini sudah di perempatan Awang-Awang, alhamdulillah lampu hijau, kita langsung bablas ya teman-teman. Nah, ini jalan menuju Mojosari Trawas ya. Ini jalur Mojosari Trawas. Ini sudah mulai lengang ya, karena ini hari aktif, jadi nggak begitu banyak mobil dari atas lah. Kalau Sabtu Minggu mobil dari atas ini banyak banget ya lah. Biasanya di perempatan tadi itu macet pol ya, biasanya sampai di sini macetnya ini. Nah, ini karena weekday ya, ini jadinya ndak macet, jadi terlihat lengang gini kan. Teman-teman kan juga bisa menyaksikan sendiri bagaimana kondisi jalanannya ya. Nah, kembali lagi pada Suzuki Cherry, kalau dimuat sebagai mobil keluarga, misalnya depan itu masih bisa dimuat 3 orang, kemudian tengah 3 orang, dan belakang ini karena ada, kalau yang ini Mitsubishi juga banyak ya dulu, tapi sekarang mulai nggak ada di jalanan. Nah, kalau masih yang model karoseri Adiputra itu berhadapan, jadi bisa 22, 4, 6, jadi muat 10 orang ya. Tapi kalau orangnya gemuk-gemuk ya cukup sesak ya. Tapi kalau orang kecil-kecil nggak terlalu gemuk itu ya bisa muat 10 orang. Standarnya tetap bisa muat 10 lah. 10 kalau di pedesaan itu kan menyenangkan. Nah, ini dia si Cherry tapi pick up ya. Mobilnya sisinya kecil, tentunya nanti mobilnya kan juga. Nah, teman-teman, ini Suzuki Cherry ya yang kita tunggu-tunggu, dia muncul di peredaran gitu ya. Nanti kita pasti akan ketemu Suzuki Cherry ini ya. Ya, walaupun nggak searah ya, semoga nanti sebelum saya sampai di rumah ketemu yang searah sehingga bisa terlihat gambarannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat mobilnya seperti apa, nanti biar bisa menyimak dengan detail ya. Oh, ini loh, kalau dari tadi kan sudah banyak ya kita temui bari yang pickup. Nah, itu Suzuki Cherry juga semoga terkejar ya. Ada yang pick up, ada yang station itu, tapi di arah yang berlawanan gitu ya. Semoga nanti, nah depan ini kan Suzuki Cherry ya, cukup kencang dia larinya ya, tidak terkejar ini. Semoga nanti bisa semakin dekat. Nah, dari situ bisa kita lihat konsumsi BBM-nya bagaimana ketika orang ngeceknya itu cepat ya, lajunya ini kenceng, berarti memang bisa kita lihat bahwa konsumsi BBM-nya irit, sehingga orang nggak takut untuk mengencangkan atau melajukan mobilnya gitu ya. Nah, ini sudah semakin dekat, nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Ini Suzuki Cherry
ya, yang pick up ya. Memang mobilnya nggak segede L300 ya, memang L300 ini mau ndak mau dia sebagai raja jalanan. Oh sorry, ternyata bukan Suzuki Cherry ya, ini Mitsubishi SS ya, T120. Nah ini memang kalau itu tadi bojokannya memang sangat dahsyat ya. Dia Mitsubishi memang terkenal kenceng ya dan nyaman. L300 kan juga kenceng dan nyaman gitu ya, badak gitu ya. Tapi kalau kondisi-kondisi yang kita lihat di jalanan kadang nggak terawat, hanya dibuat nggak kerja aja, sehingga terlihat kurang nyaman gitu ya. Saya pikir tadi memang SS dengan Cherry ini sekilas sama gitu ya. Nah, saya hampir tertipu, tapi setelah dekat, oh ternyata bukan ya SS, ternyata T120 gitu ya, bukan Suzuki Cherry. Nah ini kayaknya depan ini Suzuki Cherry ya, semoga juga bukan SS ini ya. Nah ini seri pick upnya teman-teman. Nah ini sudah arah menuju ke Trawas teman-teman, tapi mobil ini kencang banget lajunya, belum bisa mengejar ini. Ini kira-kira masih jarak 800 meter ini, sehingga belum terekam di kamera ya. Oke, saya coba percepat dulu, semoga bisa terkejar ya. Nah ini bisa kita, ini jalan ini menanjak ya teman-teman, kan sudah bisa melihat ya bagaimana perubahan kamera saya tadi di jalanan datar di area Mojosari dengan ketika menuju ke Trawas. Nah ini kan sudah mulai menanjak ya, perubahan kameranya jelas, sedangkan saya tidak mengubah letak kamera ya, dan si Cherry masih ngebut aja ini ya. Nah kalau udah melihat stikernya, ini Cherry Adiputro ya, Cherry Adiputro memang khas di tengah-tengah kacanya ada stiker gitu ya. Kemudian di pojok kiri, pojok kanan ya, pojok kanan ada karoserinya. Ini apa karoseri apa nanti, semoga bisa terekam dengan jelas ya. Nah bentuknya kan seperti ini. Kalau kaula muda itu mungkin nggak suka ya melihat tampilan ini, jadi lebih baik beli Bonder gitu ya. Kalau kaula muda beli ini kan nggak oke gitu, nggak worth it buat anak muda ya, karena bentuknya yang hanya seperti ini aja, nggak menarik gitu ya. Oh ya ini karoseri Adiputro, tapi kayaknya nggak tertangkap ya di kamera ya. Nah bagaimana performansinya ini dalam kondisi nanjak ya, dia tidak terasa tersiksa mesinnya ya, tapi enjoy aja dia. Nah ini loh salah satunya yang banyak dipilih oleh warga pedesaan, mobilnya irit, bandel ya, dan kencang tentunya. Nah oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Saya karena ini sudah harus belok kanan, saya sudah mau nyampe rumah ya. Mungkin semoga saja apa yang saya ulas ini tadi, yang saya bicarakan ini bisa menjadi bahan perenungan buat teman-teman. Jangan sampai ketika membeli mobil baru ya, berhijrah dari motor ke mobil ya, jangan sampai pilihan cc-nya terlalu besar, karena nanti akan kaget dikira mobil itu boros dan nggak mau naik mobil lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau awal beli upayakan beli mobilnya yang mobil cc kecil kalau memang mobil tua ya. Kalau mobil muda pilihannya Avanza atau Xenia ya, pasti irit ya teman-teman. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau memilih Motuba dan biasanya sedan gitu, sedan kan murah, dari range 10 juta bahkan di bawah 10 juta ada 20, 30. Nah itu kan yang paling banyak adalah mobil sedan ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih ya. Itu saja pesan saya, sehingga image-nya teman-teman dengan mobil ini tidak buruk. Oke itu saja, saya sudah sampai di rumah. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu untuk mengubah. Nah ini saya sudah disambut anak-anak saya.
Oke, itu saja, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.